Bayangin, baru aja kehilangan suami tercinta, malah dihina dan diusir dari rumah yang selama ini jadi tempat bernaung. Tapi beberapa tahun kemudian, orang-orang yang dulu ngerendahin, cuma bisa terdiam pas lihat rombongan mobil mewah datang. Dan yang turun, bikin semua orang melongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Tempatnya kisah-kisah nyata penuh hikmah, inspirasi, dan kejutan hidup yang gak disangka-sangka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini ya. Karena satu klik dari kalian, benar-benar bantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tulis juga asal kota atau desa kalian ya. Biar kita tahu dari mana aja nih teman-teman pejuang hati yang luar biasa. Namanya Rina. Usianya baru 26 tahun ketika semua ini terjadi. Ia adalah seorang wanita sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana hidup mengalir pelan-pelan seperti sungai di belakang rumah warga. Rina bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ia dikenal sebagai gadis yang sopan, ramah, dan rajin membantu orang tua. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kekurangan. Bapaknya hanya seorang buruh tani, dan ibunya kadang ikut mencuci pakaian di rumah-rumah tetangga buat menambah penghasilan. Tapi meskipun hidup serba terbatas, Rina tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah mengeluh. Hidup Rina berubah saat ia bertemu dengan Adi, pria yang kemudian menjadi suaminya. Adi juga bukan orang berada, tapi dia pekerja keras dan punya hati yang tulus. Mereka berkenalan lewat pengajian rutin di masjid kampung, dan dari situlah benih cinta mereka tumbuh perlahan. Adi adalah seorang sopir truk antar kota, yang sering mengangkut barang dari pelabuhan ke gudang-gudang di berbagai kota. Walau penghasilannya tidak seberapa, ia selalu berusaha menyisihkan sedikit untuk masa depan. Setelah sekitar 1 tahun saling mengenal dan menjalani ta'aruf, mereka akhirnya menikah dalam sebuah pesta sederhana yang hanya dihadiri tetangga sekitar dan keluarga dekat. Setelah menikah, Rina dan Adi tinggal di rumah tua warisan orang tua Adi. Rumah itu sebenarnya milik mertua Rina, tapi sudah lama tidak ditempati karena kedua orang tua Adi memilih tinggal bersama anak sulung mereka di kota. Jadi, Rina dan Adi diberikan izin untuk menempatinya. Meski rumah itu terbuat dari kayu dengan lantai yang masih dari semen kasar, tapi bagi mereka berdua, rumah itu adalah istana kecil yang penuh cinta. Mereka menghias rumah dengan seadanya. Taplak meja hasil tenunan ibu Rina, lemari plastik bekas, dan satu set kursi rotan tua yang sudah mulai rapuh. Tapi semuanya terasa indah karena mereka menjalaninya bersama. Setiap pagi, Rina akan menyiapkan sarapan buat Adi sebelum berangkat kerja. Biasanya hanya nasi goreng sederhana atau tempe goreng dengan sambal terasi. Setelah Adi berangkat, Rina menghabiskan waktu dengan menjahit baju pesanan dari tetangga. Ia punya sedikit keahlian menjahit dari ibunya. Hidup mereka mungkin tidak mewah, tapi penuh dengan tawa. Sesekali, Adi membawa oleh-oleh kecil dari luar kota, entah itu bakpia dari Jogja atau keripik dari Solo. Satu hal yang selalu mereka jaga adalah sholat berjamaah dan berdoa bersama, berterima kasih pada Allah atas apapun yang mereka miliki. Namun, takdir berkata lain. Di tahun kedua pernikahan mereka, musibah datang tanpa permisi. Suatu hari, Rina menerima telepon dari perusahaan tempat Adi bekerja. Suaranya gemetar saat mendengar kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang dari luar kota. Truk yang dikendarai Adi tergelincir di tikungan tajam karena rem blong. Adi sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Dunia Rina seketika runtuh. Ia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Tangisnya pecah di pelukan ibunya yang datang menjemput dari desa sebelah. Rasa sakit itu terlalu dalam, karena Adi bukan hanya suami, tapi juga sahabat terbaik dalam hidupnya. Hari pemakaman Adi diselimuti hujan gerimis. Langit seolah turut menangis atas kepergian seorang pria baik yang tak banyak bicara, tapi selalu tulus dalam bertindak. Rina duduk di dekat makam, diam, dengan mata sembab dan wajah pucat. Warga desa pun datang memberikan belasungkawa, tapi tidak sedikit pula yang mulai membicarakan nasib Rina setelah ini. Kasihannya, masih muda udah jadi janda, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Namun, yang lebih menyakitkan bukan ucapan mereka,
melainkan perubahan sikap dari keluarga suaminya sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, Rina mulai merasakan perlakuan yang berbeda dari keluarga mertua. Yang dulunya ramah dan hangat, kini mulai menjaga jarak. Mereka tak lagi mengajak Rina bicara seperti biasa. Bahkan, salah satu kakak iparnya pernah berkata, "Kamu kan cuma numpang di sini. Rumah ini kan milik keluarga Adi. Sekarang Adi udah nggak ada, kamu mau gimana?" Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Rina hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tidak pernah meminta apa-apa, hanya ingin tinggal di rumah itu sampai dirinya kuat kembali. Tapi rupanya, keberadaannya dianggap beban. Tak lama kemudian, ibu mertuanya memanggil Rina dan menyampaikan bahwa rumah itu akan dipakai oleh saudara mereka yang lain. Rina diminta untuk segera mencari tempat tinggal lain. Tidak ada nada marah dalam ucapan itu, tapi jelas sekali maksudnya bahwa ia harus pergi. Rina tidak membantah, ia hanya mengangguk dan berusaha tetap kuat. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya. Tidak karena dipaksa pergi, tapi karena merasa begitu sendirian. Baru saja kehilangan suami, kini ia juga kehilangan rumah tempat berlindung. Dan yang menyakitkan, semua ini terjadi bukan karena kesalahan yang ia perbuat. Besok paginya, Rina berkemas dengan tangan gemetar. Ia hanya membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang kenangan dari Adi, seperti foto pernikahan mereka, mukena pemberian suaminya, dan satu buku catatan kecil berisi doa-doa yang dulu sering mereka baca bersama. Tidak ada yang menemani Rina pergi, kecuali langkah kakinya yang gontai meninggalkan rumah yang dulu jadi tempat ia menambatkan harapan. Tetangga yang melihat hanya menatap diam, beberapa bahkan memilih pura-pura sibuk. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata maaf. Hari itu, Rina benar-benar kehilangan segalanya. Suami, rumah, keluarga mertua, dan bahkan kehangatan yang dulu ia rasa di kampung halaman. Tapi dalam hati, Rina berbisik, "Ya Allah, kalau memang ini takdirku, beri aku kekuatan untuk bertahan. Aku nggak tahu akan kemana setelah ini, tapi aku percaya Engkau nggak akan meninggalkan hamba MU." Setelah meninggalkan rumah suaminya, Rina benar-benar memulai hidup dari titik nol. Dengan satu koper kecil di tangan dan sisa uang seadanya, dia berjalan menyusuri jalan desa sambil menahan tangis. Hatinya hancur, tapi langkah kakinya tetap tegak. Tidak ada satupun keluarga dari pihak suami yang menawarkan tumpangan atau sekadar bertanya mau kemana. Seolah mereka lega dia pergi. Rina pun pergi ke rumah orang tuanya yang letaknya tidak jauh, sekitar 2 desa dari tempat ia dulu tinggal bersama Adi. Orang tua Rina, yang sudah sepuh dan hidup pas-pasan, menyambut anak perempuannya itu dengan pelukan haru. Tapi Rina tahu, ia tidak bisa terus bergantung pada mereka. Di rumah yang hanya berdinding anyaman bambu itu, orang tuanya sudah cukup kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri. Ayahnya sudah tidak lagi bisa bekerja di ladang karena sakit-sakitan, sementara ibunya hanya mengandalkan penghasilan dari mencuci pakaian tetangga. Rina merasa tak enak hati. Ia harus bangkit, harus cari cara agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Hari-harinya dihabiskan merenung, menatap langit dari tikar tua yang mulai sobek di pojok rumah. Tapi kemudian, dia teringat satu hal. Adi pernah bilang bahwa kalau Rina mau belajar dan bekerja keras, dia bisa jadi apapun. Kata-kata itu seperti cahaya kecil dalam kegelapan hidupnya. Maka, dengan tekad yang perlahan tumbuh kembali, Rina memutuskan untuk pergi ke kota dan mencoba peruntungan di sana. Dia tidak tahu harus kemana, tapi yang pasti, dia tidak mau menyerah pada keadaan. Dengan uang pinjaman dari ibunya yang bahkan harus menjual satu-satunya kalung emas milik keluarga, Rina pergi ke kota. Ia naik bus ekonomi yang penuh sesak dengan penumpang dari berbagai penjuru. Di perjalanannya, Rina hanya bisa berdoa. Setiap detik ia memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan dan petunjuk. Sesampainya di kota, ia menginap di musala terminal selama 2 malam sambil mencari pekerjaan. Ia sempat mencoba melamar jadi buruh cuci di rumah makan, tapi ditolak karena tak punya pengalaman. Beberapa kali ia ditipu orang saat mencoba mencari kos murah. Namun semua itu tak membuatnya menyerah. Akhirnya, keberuntungan kecil datang. Rina bertemu dengan seorang ibu penjaga warung kelontong yang membutuhkan pembantu harian. Gajinya kecil, hanya cukup untuk makan dan bayar kos sederhana di gang sempit. Tapi Rina menerimanya dengan lapang dada. Setiap pagi,
Dia bangun lebih awal, membersihkan warung, mencuci baju ibu pemilik rumah, dan kadang ikut menjaga dagangan. Dari situ, Rina mulai menabung sedikit demi sedikit. Dia bahkan menyisihkan uang untuk membeli kuota internet dari ponsel butut miliknya, lalu mulai mencari informasi tentang pelatihan kerja gratis. Dari internet, Rina menemukan info tentang pelatihan menjahit yang diadakan oleh Dinas Sosial daerah. Ia mendaftar dengan penuh harap dan akhirnya diterima. Selama 3 bulan, ia belajar menjahit dari dasar hingga bisa membuat pakaian sederhana. Dengan keahlian itu, ia mulai menerima pesanan kecil dari tetangga kos. Awalnya, hanya memperbaiki resleting atau mengecilkan baju. Tapi lama-lama, Rina mulai dipercaya membuat gamis, rok, bahkan baju seragam anak sekolah. Dari hasil itu, ia mulai membeli mesin jahit bekas, lalu menyewa kios kecil di pinggiran pasar. Waktu berjalan, Rina tidak hanya mahir menjahit, tapi juga mulai belajar cara berjualan secara online. Ia membuat akun media sosial dan mulai memasarkan hasil karyanya lewat internet. Usahanya makin dikenal karena kualitas jahitannya rapi dan pelayanannya ramah. Banyak pelanggan puas dan merekomendasikan Rina ke teman-temannya. Bisnis kecilnya pun tumbuh. Ia mulai bisa mempekerjakan 2 orang penjahit tambahan dan membuka 1 cabang kios baru di lokasi yang lebih strategis. Suatu hari, seorang pengusaha butik melihat hasil jahitan Rina dan tertarik menjadikannya mitra kerja. Ia mengajak Rina bekerja sama dalam memproduksi pakaian wanita dengan brand mereka sendiri. Dari situ, usaha Rina benar-benar melonjak. Orderan datang dari berbagai kota, bahkan luar pulau. Ia pun belajar mengatur keuangan, merekrut staf, dan membangun sistem kerja yang lebih rapi. Dari seorang janda miskin yang diusir tanpa ampun, Rina berubah jadi pengusaha muda dengan semangat baja. Tapi perjuangannya belum berhenti di situ. Di balik layar, Rina tetap harus berjuang dengan rasa trauma dan luka batin yang belum sembuh. Ia sering merasa takut gagal, takut diremehkan, takut dianggap tidak layak sukses. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, ia mengingat masa-masa ketika ia tidur di musala, ketika hanya bisa makan nasi dan garam. Itu jadi bahan bakarnya untuk terus maju. Ia pun mulai mengikuti seminar motivasi, belajar dari pebisnis sukses, dan membangun mentalitas yang lebih kuat. Tak terasa, 5 tahun berlalu sejak kepergian Adi. Rina kini sudah memiliki 3 toko, 2 rumah kontrakan, dan 1 mobil kecil hasil jerih payahnya sendiri. Ia tidak hanya sukses secara materi, tapi juga secara batin. Ia sering menyumbang ke panti asuhan, membantu anak-anak yatim, dan membuka pelatihan menjahit gratis untuk janda-janda muda seperti dirinya dulu. Rina sadar, Tuhan menaruhnya dalam ujian berat bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menguatkannya, lalu menjadikannya inspirasi bagi orang lain. Namun satu hal yang belum pernah ia lakukan, kembali ke desa tempat semua luka itu bermula. Ia belum pernah pulang sejak hari ia melangkah keluar dari rumah mertuanya dengan hati hancur. Ia tidak ingin kembali hanya untuk membuktikan dirinya, tapi ia juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hingga suatu hari, seorang tetangga lamanya menghubungi lewat media sosial dan mengabarkan bahwa rumah warisan Adi kini kosong dan akan dijual. Entah mengapa, hati Rina tergugah. Ia merasa waktunya sudah tiba untuk kembali. Bukan sebagai Rina yang dulu, tapi sebagai Rina yang telah bangkit dan memaafkan. Hari itu, langit cerah di desa tempat Rina dulu tinggal. Jalanan masih sama, berlubang, penuh kerikil, dan kanan kirinya dipenuhi rumah-rumah sederhana. Tapi pagi itu, warga desa dikejutkan oleh suara deru mesin mobil. Bukan 1, tapi 5 mobil mewah berjejer masuk ke gang utama desa. Mobil Alphard, Fortuner, hingga 1 Mercy hitam tampak mencolok di tengah rumah-rumah reot. Anak-anak berlarian, para ibu menoleh penasaran dari dapur, dan para bapak yang sedang ngopi di warung langsung berdiri melihat konvoi yang tidak biasa. Dari mobil paling depan, keluar seorang wanita anggun berpakaian syari modern. Wajahnya cantik dan tenang. Ia turun perlahan dan tersenyum kepada warga yang mulai berkerumun. Tak ada yang menyangka, wanita itu adalah Rina. Ya, gadis yang dulu diusir dari rumah suaminya, yang dulu berjalan dengan koper kecil dan mata sembab, kini kembali dengan penampilan yang sangat berbeda. Rina kini sukses. Sangat sukses. Tapi yang lebih penting, dia tetap rendah hati. Warga desa tercengang.
Ada yang sampai tidak percaya dan mengucek mata. Beberapa ibu-ibu langsung berbisik satu sama lain. "Loh, itu Rina, ya? Ya Allah, cantik banget sekarang. Mobilnya juga. Masya Allah. Dulu dia diusir dari rumah itu loh, ingat nggak?" Sementara itu, Rina tetap tersenyum dan menyapa semua orang dengan ramah, seolah tidak pernah ada luka masa lalu. Di belakangnya, keluar beberapa staf yang membawakan oleh-oleh dan paket sembako yang sudah ia siapkan untuk dibagikan ke warga. Ternyata, kunjungan Rina bukan sekadar nostalgia. Ia memang sengaja datang untuk berbagi berkah dengan kampung yang dulu pernah jadi saksi luka terdalamnya. Tapi tentu, yang paling kaget adalah keluarga mertuanya dulu. Mereka yang dulu mengusirnya, kini hanya bisa berdiri kaku di teras rumah sambil menatap pemandangan yang tak mereka sangka akan terjadi. Wajah ibu mertuanya pucat, dan saudara iparnya hanya bisa menunduk. Mereka tidak menyangka gadis yang dulu mereka anggap beban, kini justru lebih mulia dari siapapun yang ada di desa itu. Mereka bahkan mengira Rina sudah lama jatuh miskin, atau mungkin menikah lagi dan hilang tak tentu arah. Tapi ternyata, Tuhan punya cerita yang berbeda. Dengan langkah mantap, Rina berjalan menuju rumah tua peninggalan Adi, rumah tempat semua kenangan itu bermula. Rumah itu kini kosong dan terlihat lebih lapuk dari terakhir ia tinggali. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan catnya sudah mengelupas. Namun saat melihatnya, Rina tidak menangis. Justru ia tersenyum sambil berkata dalam hati, "Dulu aku pernah dipaksa pergi dari sini. Tapi hari ini, aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan dan menutup luka." Lalu, ia bertemu langsung dengan ibu mertuanya. Suasana hening. Ibu mertuanya tampak canggung, dan butuh beberapa detik sebelum akhirnya membuka suara. "Rina, maafkan ibu, ya. Ibu dulu. Ibu nggak tahu hidupmu bakal seperti ini. Ibu nyesel, nak." Air mata langsung mengalir di wajah ibu mertua itu. Warga yang menyaksikan momen itu ikut terharu. Beberapa meneteskan air mata, bahkan ada yang tak sanggup berkata apa-apa. Tapi yang mengejutkan, Rina justru mendekap ibu mertuanya dengan pelukan hangat. "Sudah, Bu, nggak usah diungkit. Saya udah ikhlas. Justru saya berterima kasih karena ibu pernah jadi bagian penting dalam hidup saya," ucap Rina lembut. Momen itu menggetarkan hati siapapun yang melihat. Bukan hanya tentang kesuksesan Rina, tapi juga tentang kebesaran hatinya. Ia tak datang untuk pamer. Ia datang untuk memberi pelajaran tentang ketulusan, perjuangan, dan memaafkan. Setelah itu, Rina mengajak warga untuk ikut berkumpul di balai desa. Di sana, ia membagikan ratusan paket sembako, alat sekolah untuk anak-anak, dan modal usaha kecil untuk ibu-ibu yang ingin berjualan. Ia bahkan membuka pelatihan menjahit dan merintis koperasi kecil yang akan dia danai dari kota. Semua orang menyambut dengan haru dan ucapan terima kasih. Tak hanya itu, Rina mengumumkan bahwa rumah tua peninggalan Adi tidak akan ia jual, tapi akan ia renovasi dan jadikan rumah singgah dan pelatihan keterampilan bagi janda-janda dan anak-anak yatim di desa itu. Ia ingin tempat itu menjadi simbol harapan, bukan luka. Suasana pun pecah dengan tepuk tangan dan tangisan warga yang tak menyangka akan ada perubahan sebesar ini. Warga yang dulu menggunjing dan memandang rendah kini berubah menjadi pendukung dan pemuja diam-diam. Mereka baru menyadari bahwa mereka pernah salah. Tapi Rina tidak membalas. Ia datang membawa senyum, bukan dendam. Dan disitulah letak kekuatannya yang sebenarnya. Beberapa media lokal pun mulai meliput kisah inspiratif Rina. Video-videonya dibagikan ribuan kali di media sosial, dan banyak orang mulai menjadikannya sebagai panutan. Komentar netizen penuh dengan pujian dan doa. Bahkan beberapa lembaga sosial menawarkan kerjasama untuk mendukung program-program kemanusiaan Rina di desa-desa lainnya. Meski demikian, Rina tetap memilih hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah mungil di kota, masih memasak sendiri, dan masih menyapa tetangga dengan ramah. Ia percaya bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menebar kebaikan. Dan ia tahu, semua yang ia miliki saat ini adalah amanah dari Tuhan, yang bisa diambil kapan saja. Hari itu, setelah semua rangkaian acara selesai, Rina pamit kepada warga. Sebelum naik ke mobil, ia menoleh ke rumah tua itu sekali lagi. Ia menarik napas dalam-dalam,
lalu berkata pelan, "Terima kasih, Adi. Tanpamu, mungkin aku tidak akan sekuat ini. Semoga Allah menjaga kamu di sana seperti kamu dulu menjaga aku di sini." Lalu mobil itu perlahan pergi, diiringi lambaian tangan warga dan tatapan kagum. Rina meninggalkan desa bukan sebagai gadis yang pernah disakiti, tapi sebagai sosok yang membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengubah luka jadi kemuliaan. Dan sejak hari itu, nama Rina tak lagi disebut dengan nada kasihan, tapi dengan nada hormat. Dia bukan lagi janda muda yang diusir mertua, tapi inspirasi hidup yang mengajarkan arti bangkit dan memaafkan. Kisah Rina bukan sekadar cerita tentang kemiskinan yang berubah jadi kekayaan, tapi tentang bagaimana hati yang tulus dan tekad yang kuat bisa mengubah luka menjadi berkah. Dulu dia dihina, diusir, dianggap tak punya masa depan. Tapi lihatlah, justru dari titik terendah itulah ia menemukan jalan menuju puncak. Dan yang paling luar biasa, dia memilih untuk memaafkan, bukan membalas. Sahabat, hidup memang gak selalu mudah. Kadang kita dijatuhkan, diremehkan, bahkan disakiti oleh orang yang kita percaya. Tapi selama kita masih punya semangat, masih mau berusaha, dan tetap percaya bahwa Allah tidak tidur, maka keajaiban itu pasti datang. Cepat atau lambat. Jadi, dari cerita ini kita belajar bahwa sukses bukan tentang membuktikan kepada orang lain, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Dan yang paling mulia, saat kita bisa tetap rendah hati walau dunia sudah berada di genggaman kita. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat, jadi motivasi, dan jadi penyemangat buat siapapun yang sedang berada di titik terendah dalam hidup. Jangan menyerah, karena siapa tahu, hari esok adalah giliranmu untuk bersinar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di kisah nyata inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.